Ya. Nah, setelah dalam Mazmur ini kita tahu memakai bahasa puisi. Nah, puisi sendiri menggunakan penggambaran, menjadi metafora, simile, dan berbagai gaya bahasa lainnya untuk menyampaikan pesannya kepada pembaca. Ya, jadi dengan nuansa supaya lebih dalam, ada perasaan, maka memakai gaya puisi. Nah, selanjutnya, ini minta tolong ada yang mute ya, kayaknya nggak ada yang mute ya. Ya Bapak Ibu, mohon di mute ya. Sorry, terganggu terus. Ya, nah kemudian saudara, pemazmur banyak menggunakan imagery untuk melukiskan suasana hati atau kebenaran yang ingin disampaikan dengan maksud berusaha mencipta ulang pengalaman penulis di dalam hati dan kehidupan pembacanya. Dengan demikian, pemazmur diharapkan dapat membangkitkan perasaan dan emosi pembaca. Jadi saudara, ketika pemazmur menulis, maka itu pasti dipenuhi oleh perasaan. Ya, jadi lagi bergumul ada perasaan, lagi sukacita ada perasaan, lagi memuji Tuhan ada sukacita di situ, lagi bersyukur jelas, ada banyak tantangan pergumulan dihadapi, itu juga ada emosinya. Nah, puisi itu dipakai supaya pembaca juga bisa menyelami apa yang menjadi pergumulan, secara perasaan dan emosi daripada pemazmur, ya, sehingga kita bisa dapat menangkap, memahami apa yang dialami oleh pemazmur itu sendiri. Dan tentu dengan memahami seperti itu, kita bisa mengerti konten dari isi, ya bukan hanya isinya, tapi juga nuansa emosi daripada pembaca. Nah, ada dua jenis imagery yang dipakai, yaitu metafora dan simile. Nah, metafora itu apa, saudara? Metafora menggunakan perbandingan. Jadi metafora adalah perbandingan, yaitu suatu hal dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Dan kemudian penggambaran itu akan memberikan kunci bagi kita untuk mengerti arti dari penggambaran tersebut. Ya, nah ini contohnya seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi jelas saudara, firman Tuhan itu digambarkan seperti terang yang menerangi perjalanan dari seorang pengembara. Jadi kalau saudara belajar tentang kehidupan pada masa itu, memang ketika seorang itu sudah berjalan di tengah hampir malam begitu ya, dan itu mereka harus memakai obor atau terang. Kenapa? Karena di situ mereka menghadapi gelapnya lingkungan saat itu karena belum ada listrik dan juga tentu ada bahaya ya, apalagi lembah. Makanya di dalam Mazmur 23 digambarkan itu bagaimana lembah itu mengerikan ya. Jadi digambarkan oleh pemazmur ya, kalau kita lihat dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi lembah itu menjadi sebuah tempat kekelaman yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, tetapi di sini terang itu menerangi. Nah, maksudnya tentu bahwa firman Tuhan itu memberikan petunjuk kepada pembacanya bagaimana hidup dengan baik di dalam dunia ini ya. Jadi firman itu menjadi pelita ya, dan juga terang, cahaya begitu ya. Nah, kalau simile saudara, gaya bahasa ini membandingkan dua hal secara langsung dengan memakai perkataan seperti atau sebagai. Oleh karena itu dalam simile umumnya kita dapat menafsirkan maksud pengarang dengan mudah ya. Jadi contohnya Mazmur 105 ayat 103-15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga ya. Jadi kalau kita lihat sini jelas. Jadi manusia itu hidupnya begitu singkat misalkan ya, seperti rumput. Dan kemudian bisa juga digambarkan bagaimana manusia itu juga seperti bunga. Nah, metafora dan simile kadang-kadang jadi satu, saudara. Kalau sudah baca di dalam Mazmur 64, gitu ya, ayat 3-5, di sini dikatakan, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Ya, jadi kalau sudah lihat di sini, itu yang ayat 4 itu simile, begitu ya dilukiskan. Yang menggambarkan perkataan yang tajam itu seperti pedang dan anak panah, begitu ya. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata pahit seperti panah. Jadi memakai kata seperti. Nah, membaca kemudian diajak membayangkan bagaimana kejamnya kata-kata yang pedas dan menyayat hati. Ini metafora ya. Jadi ayat 5 merupakan metafora di mana efek kata-kata itu, akibat itu seperti orang yang disergap dan ditinggalkan musuh pada waktu ia tidak siap.
Ya, jadi kalau kita lihat situ saudara seperti gambaran begitu ya. Dan orang-orang yang bisa kata menerima perkataan ini itu seperti kaget, tersinggung dan segala macam. Ya, jadi ini gambaran yang memakai metafora dan simile menjadi satu. Nah, kemudian juga ada gaya bahasa. Berapa gaya bahasa yang dipakai? Hiperbola. Kalau sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya, ada gaya bahasa. Nah, salah satu hiperbola itu yang berlebihan. Ya, misalkan saya bacakan di sini tercatat ayat 42 ya. Ini ayat 4 ya sebenarnya ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi air mata itu digambarkan seperti makananku siang dan malam. Tentu ini berlebihan. Tidak mungkin begitu ya. Ini ayat ini dipakai dari teks yang bahasa Inggris ya, jadi belum diterjemahkan di dalam Indonesia. Jadi ayat ketiga itu dalam bahasa Indonesia, ayat keempat. Nah, air mata itu dikatakan seperti makanan, tentu ini berlebihan. Ada juga apostrof yang menggambarkan sesuatu yang tidak hadir seakan-akan hadir ya. Saya coba bacakan Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ya, di sini kan memakai ada raja kemuliaan itu bakal masuk, akan masuk. Nah, tentu tidak seperti gambaran itu, saudara, seperti raja fisik, tetapi di sini digambarkan adalah raja ya dalam arti pemahaman itu adalah Allah yang akan datang. Ya, jadi ini menggambarkan juga bagaimana kita itu yang secara pribadi itu menyambut daripada Allah yang akan hadir di dalam ibadah. Nah, kemudian juga ada personifikasi yang menggambarkan benda mati seperti benda hidup. Ya, saya akan bacakan Mazmur 23 buat kita semua. Ayat yang ke-9 berkata demikian, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Jadi saudara, kalau kita lihat sini, ya seakan-akan itu membuka mulut begitu ya, melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Jadi seakan-akan itu benda mati seperti langit, kemudian juga bumi itu seperti hidup. Nah, antropomorfisme, jadi menggambarkan Tuhan itu dengan sifat dan karakteristik manusia. Jadi antropos itu manusia, ya, sedangkan fisme itu digambarkan seperti. Jadi Tuhan itu seperti ya kalau kita lihat seperti punya mata, seperti punya telinga, begitu ya. Nah, ini di dalam ayat yang ke-16 ya, karena ini teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ini kita gambarkan ada mata Tuhan, ada telinga Tuhan. Ya, tentu tidak gambarkan seperti manusia. Tuhan tuh punya mata seperti manusia atau telinga seperti kita. Tapi gambaran itu adalah bahwa Tuhan tuh memperhatikan, Tuhan juga mendengar akan mereka yang minta tolong. Kemudian ada metonimia, ya, jadi pergantian dari suatu kata atau pokok pikiran dengan hal yang seringkali dikaitkan dengan hal itu. Ya, ini metonimia, ya. Jadi seperti misalkan di dalam ayat 23 yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, jadi kalau kita lihat sini kaitan misalkan ya, bagaimana penyertaan Tuhan itu seperti Tuhan itu menyediakan hidangan begitu ya, ketika berhadapan dengan musuh Tuhan itu menyediakan hidangan, kemudian juga mengurapi dan seterusnya ya, pialaku. Jadi ini sebagai kata pergantian. Ada juga sinekdoke, yaitu gaya bahasa di mana suatu bagian dari sesuatu menggambarkan keseluruhan. Ya, jadi bisa dikatakan melalui kata-kata ini, gaya bahasa ini itu juga menjadi gambaran daripada keseluruhan. Ya. Jadi kalau kita lihat nih di dalam ayat ini, ayat yang ke-7 kalau di bahasa Indonesia ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Nah, saudara, ini ada memakai kata panah dan pedang ya, padahal kan itu hanya gambaran. Tentu tidak seperti dia hanya memegang panah atau juga pedang gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat ayat selanjutnya, tetapi engkau yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Jadi panah dan pedang itu mungkin menggambarkan adalah perangan begitu ya, peralatan perang.
Ya, jadi itu sebuah gambaran yang dikatakan itu sebagai gambar keseluruhan. Jadi panah dan pedang itu bukan hanya panah dan pedang, tapi tentara yang banyak, pasukan, begitu ya, itu gambaran. Tapi mewakili dengan kata panah dan juga pedang itu sendiri. Nah, kemudian sudah ada namanya paralisme, kesejajaran di dalam puisi Ibrani. Ya, jadi ciri utama daripada puisi Ibrani adalah paralisme, yaitu kesejajaran. Ya, nah ini sudah menarik sekali. Jadi ada 3 jenis paralisme, yaitu sinonim, persamaan, ada antitesis, pertentangan, dan sintesis, melengkapi. Ya, pelengkapan, melengkapi, begitu ya. Nah, kita lihat satu-satu, saudara. Nah, yang sinonim adalah apa, saudara? Jadi paralelisme sinonim kesejajaran persamaan merupakan bentuk yang paling sederhana yang terdiri dari 2 baris yang menyatakan hal-hal yang kurang lebih sama. Ya, ini memakai kata amsal ini ya. Bentar ya. Nah, ini contohnya amsal ya. Amsal 20:1, anggur pencemooh, minuman keras peribut, yaitu ada perbandingannya. Jadi anggur pencemooh, minuman keras peribut. Jadi hampir sama. Nah, demikian juga di sini kesejaran yang tidak lengkap, tidak sempurna, yaitu apabila sebuah baris memiliki 3 bagian atau lebih, salah satu bagian sering dihilangkan dalam baris yang sejajar, dan bagian yang lain diperpanjang untuk mengimbangi. Misalkan ya Mazmur 24:1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ini tidak lengkap, kenapa? Karena harusnya itu kalimat kedua, baris kedua ada Tuhan yang empunya, begitu ya. Tapi itu dipotong karena dianggap Tuhan itu sudah memiliki dua-duanya. Jadi Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi bumi itu sama dengan dunia, segala isinya itu yang diam di dalamnya. Ya, jadi kesejajaran sama, tetapi yang ini tidak lengkap. Nah, ada juga, saudara, kesejajaran kiasan, yaitu kesejajaran persamaan di mana suatu baris mengungkapkan sesuatu secara harafiah dan baris yang sejajarnya dengannya mengungkapkan hal yang sama secara kiasan. Ya, Mazmur 103 ini digambarkan ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Bapa itu menjadi kiasan dari Tuhan. Ya, dan jadi seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada umatnya yang takut akan Dia. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai anak-anaknya. Nah, kemudian juga ada paralelisme antitesis. Nah, antitesis ini pertentangan, saudara ya. Jadi ini jadi di mana baris kedua mengungkapkan gagasan yang sama tetapi dalam bentuk yang menyangkal atau yang bertentangan. Misalnya Amsal 10:1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, jadi dibandingkan anak bijak dengan anak bebal, sukacita dengan kedukaan, dan ayah dan juga ibunya. Ya, nah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ini Mazmur ya. Ya, ini yang antitesis. Nah, kemudian yang selanjutnya sintesis. Ini yang melengkapi, begitu ya. Jadi sintesis ini yaitu di mana baris kedua mengembangkan pemikiran dalam baris pertama dan bukan mengulanginya, atau gagasan dari bagian pertama suatu ayat diperluas dengan menambahkan suatu istilah pada bagian keduanya. Nah, contoh Mazmur 1, 2, dan 3 nih ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, itu melengkapi. Jadi itu orang yang takut akan Tuhan, yang berbahagia itu adalah yang sukanya Taurat Tuhan dan juga merenungkan Taurat itu. Nah, ia seperti pohon yang ditanam tepian air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi bukan hanya pohon ini ditanam tepian air, tapi pun dia akan menghasilkan buahnya. Jadi menambah, menerangkan, begitu ya. Jadi ayat yang pertama kan jelas dikatakan di situ berbahagialah, begitu ya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang seterusnya ya. Tapi orang yang berbahagia itu kan disebut apa? Yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam, ia seperti pohon tanam air yang menghasilkan buah. Jadi keterangan. Jadi kalau sudah menafsirkan ayat ini sudah jelas. Ya, yang negatif itu ayat pertama, orang yang berbahagia yang diberkati Tuhan tuh secara negatif tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang positif ya, yang orang berbahagia diberkati adalah orang yang suka Taurat Tuhan, yang kedua yang merenungkan firman Tuhan, dan di sini sudah dia gambarkan dia
menghasilkan buahnya, begitu ya. Ini yang saling yang melengkapi. Nah, saudara, parisme di dalam Mazmur, saudara, ini ada ya. Jadi kita lihat di sini ada contoh-contohnya. Jadi kalau sinonim itu 103 ayat 9 ya. Jadi saya lihat, saya akan bacakan buat kita 103 ayat yang ke-9 ya. Di sini katakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Begitu ya, jelas. Jadi Tuhan itu tidak selalu menuntut dan tidak mendendam. Begitu sama ya. Nah, antitesis itu 55 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita. Pasal 55 ayat pertama, kalau sudah ada Alkitab, sudah bisa buka sendiri ya. 5 ayat yang pertama, ayat yang kedua ya, di dalam teks Indonesia. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah kau bersembunyi terhadap permohonanku. Jadi, satu sisi dikatakan berilah telinga, tapi kemudian janganlah sembunyi, begitu ya. Itu antitesis. Ada lagi sintesis, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat antitesis sintesis itu biasanya baris pertama pernyataan, baris kedua memberikan alasan. Ini ada berapa macam ya. Jadi kalau saudara baca yang 28 ayat yang ke-6, 28 ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat kita. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku, begitu ya. Jadi baris pertama pernyataan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar, terus ditambahkan suara permohonanku, begitu ya. Jadi pernyataan, kemudian alasannya itu di dalam baris yang kedua. Nah, kemudian juga deklarasi, gitu ya, Mazmur 6 ayat yang ke-6 di sini. Nah, ini ayat di Indonesia ayat yang ke-7 ya, ayat di Indonesia yang ke-7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenaki tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjari ranjangku. Jadi deklarasi itu artinya lesu aku mengeluh. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 ya. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadaku. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Begitu ya, itu ayat yang mengajukan pertanyaan. Yang 6 ayat 6. Kemudian baris pertama bisa suatu pertanyaan, baris yang kedua itu memberikan jawaban, begitu ya. Jadi ini sintesis yang saling melengkapi. Ini Mazmur 119 ayat yang 9. Saya akan bacakan buat kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kemudian jawab, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Jadi ini sintesis yang melengkapi, ada pertanyaan, jawaban, juga pernyataan, kemudian ada jawaban ya, yang 6 ayat 6. Kemudian juga bisa baris pertama membuat suatu pernyataan, baris kedua memberikan keseimbangan dengan suatu kutipan ya. Ini kembali ini saling melengkapi baris pertama dan baris yang kedua ya. Bentar saya lihat dulu ya. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan mataku. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Nah ini jadi ada sebuah gambaran sama dengan ayat 24. Kasihlah Tuhan hai semua orang yang kasihnya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjari dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi ini sebuah gambaran begitu ya. Nah, kalau kita lihat ayat 23, itu ada pernyataan, tapi kemudian dia kutip, tapi sesungguhnya begitu ya, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi sebuah gambaran keseimbangan antara keduanya. Nah, ada juga saudara parisme yang membandingkan, begitu ya. Ini 42 ayat yang 1 ini seperti rusa, kalau saudara baca ya di dalam yang terkenal Mazmur 42 ini. Ada juga Mazmur yang menuju puncak. Jadi ada klimaksnya begitu dari ayat pertama sampai selanjutnya itu menuju klimaksnya. Jadi bagaimana gambaran tentang Allah itu luar biasa. Kalau sudah baca Mazmur 93 itu Tuhan itu Raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang, takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya begitu ya. Jadi kata sungai-sungai ini menambah begitu ya, menambah seperti suasana klimaks dari pernyataan tentang Allah begitu, karena sungai-sungai ini diulang-ulang terus ya. Nah, saudara, selanjutnya kita juga belajar tentang teologi begitu ya. Tadi itu tentang puisinya. Nah, saat ini saudara tentang tema utama teologinya. Tema utama
yang ada di dalam kitab Mazmur. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam kitab ini yang menjadi tema utama, yang menjadi fokus di dalam kitab ini? Nah, saudara, yang pertama adalah bicara tentang transenden dan imanen, begitu ya. Kalau sudah tahu, transenden itu adalah jauh. Nah, imanen itu dekat. Jadi di sini gambaran tentang Allah sama beragamnya. Pada suatu saat bersifat maha tinggi, transenden, artinya betul-betul seperti seakan-akan Allah itu jauh karena tidak mendengar seruannya, tapi pada saat lain itu bersifat maha hadir, imanen. Jadi kedua gambaran ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta serta penopang alam semesta ini merendahkan diri untuk berkarya tengah bangsa Israel dan secara pribadi mau terlibat langsung di dalam kehidupan manusia. Nah, transenden juga bisa digambarkan seperti pencipta, begitu, penopang. Jadi seakan-akan tuh Allah yang menciptakan langit dan bumi itu seperti orang yang membuat sesuatu, begitu ya, dan jauh begitu. Tapi di sini ternyata bukan hanya Allah yang jauh gambaran itu, tetapi juga Allah yang betul-betul imanen. Dengan iman kita, Allah itu hadir tengah kehidupan kita. Seakan-akan itu Allah dekat dengan kita. Jadi kalau sudah baca pemazmur, saudara, itu gambaran itu seringkali ada seperti ini. Ada yang berteriak, berseru begitu ya. Seakan-akan Tuhan tidak menolong. Tapi satu saat kemudian, ya, dia menyatakan Tuhan itu dekat. Tuhan, ada satu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Yakin bahwa Tuhan itu jauh, tapi dia yakin Tuhan itu hadir dalam kehidupan dia. Nah, setelah kemudian tema kedua, saudara, ada bicara tentang rentan dan berdosa. Jadi di sini, kalau sudah perhatikan, manusia digambarkan sebagai ciptaan yang mulia, sekaligus singkat dan fana karena dosa. Ya, kalau sudah baca Mazmur 90 itu jelas sekali ya tentang keterbatasan singkatnya manusia. Kalau sudah lihat di dalam ayat yang ketiga ya, 93 ayat 3 sampai ke 6, dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi gambarkan, saudara, ini betapa rentannya manusia. Tetapi kalau sudah baca di dalam Mazmur, saudara, saya akan bacakan Mazmur 8 ya. Mazmur yang terkenal di situ jelas judulnya manusia hina sebagai makhluk mulia, begitu ya. Jadi ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu, disitulah Allah juga menciptakan manusia. Ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi ada satu sisi mulia, tapi satu sisi juga manusia digambarkan rentan. Nah, karena itulah saudara dikatakan manusia itu memerlukan Allah sebagai penopang, penolong, dan penyelamat hidupnya. Ya, terutama kalau sudah membaca di dalam Mazmur ya 23 begitu ya. Betul-betul manusia itu ya rentan dan membutuhkan Allah sebagai gembala yang baik di dalam kehidupannya. Nah, setelah selanjutnya, tema yang selanjutnya adalah penciptaan dan penebusan. Jadi kalau sudah perhatikan di sini, Allah itu bukan hanya sebagai pencipta langit dan bumi, serta isinya termasuk manusia, tetapi ia juga menebus ciptaannya sebagai penebus, begitu ya, goel istilahnya, ya, secara khusus manusia yang berdosa di masa yang akan datang. Allah menjadi pusat dari segala sesuatu. Jadi kalau sudah membaca bagaimana juga khusus Mazmur 23 ya. Jadi Mazmur 23 juga menggambarkan bagaimana Allah itu menjadi gembala yang baik yang juga memberikan keselamatan begitu ya. Bahkan kalau sudah lihat di dalam ada beberapa Mazmur yang menggambarkan bagaimana Allah itu juga memulihkan, mengangkat. Ya, dan Mazmur yang terkenal Mazmur 51 saudara, itu Mazmur tentang pengakuan dosa daripada Daud begitu ya. Tapi kalau sudah membaca dalam Mazmur 32 juga dikatakan bahwa Tuhan juga mengampuni saudara. Ya, kalau sudah baca Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu begitu ya. Dan di sini dikatakan ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Tuhan itu betul-betul juga mengampuni, Tuhan juga boleh menebus akan umatnya. Nah, dalam bagian firman Tuhan juga digambarkan juga tentang
keadilan Allah, ya. Jadi ini sama, ini Mazmur pengajaran, ya, atau hikmat. Jadi prinsip keadilan, orang benar hidup makmur dan orang fasik menderita tidak selalu terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kitab Mazmur mengajarkan kepada umat Allah untuk percaya dan pasrah pada kehendak Allah yang berdaulat dan rencananya yang ajaib di dalam situasi apapun yang dihadapi oleh umat Allah. Nah, saudara, ini Mazmur yang terkenal bicara tentang keadilan ini Mazmur 73, ya. Kalau sudah baca tentang pergumulan dan pengharapan itu sangat jelas sekali, ya. Jadi itu juga menjadi pergumulan, begitu ya. Bagaimana dikatakan orang benar ternyata masih bisa mengalami penderitaan seperti Ayub. Nah, tema Ayub itu seperti ini, ya. Walaupun kalau sudah baca tentang Ayub itu juga menjadi sebuah tema utama ketika sebenarnya ujian bagi Allah sendiri yang diuji oleh iblis, ya, tentang perhatiannya, kasihnya kepada Ayub. Nah, di dalam Mazmur 73 ya digambarkan juga ternyata kalau kita lihat sini orang fasik justru malah sehat-sehat, begitu ya. Kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur 73 dikatakan ayat 3 begitu. Pemazmur mengatakan aku cemburu kepada pembual melihat kemunjuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi pemazmur juga protes begitu ya kepada Tuhan. Ya, ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi, begitu ya. Jadi pemazmur mengatakan, Mazmur Asaf ini, aku sudah hidup benar tapi ternyata aku mengalami pergumulan. Nah, orang yang fasik ternyata hidupnya lebih enak, begitu ya. Nah, tapi ternyata dalam bagian firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang percaya pun, orang benar pun bisa diizinkan untuk menderita, tetapi jelas ada keadilan Allah juga di situ. Kenapa? Karena selanjutnya kalau sudah perhatikan ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Begitu ya. Jadi di sini Tuhan juga menyatakan, dan dia sendiri kemudian merasa dipulihkan, pemazmur ya. Kalau sudah perhatikan 23, tetapi aku tetap dekat denganmu, engkau megang tangan kananku dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Begitu ya. Jadi akhirnya Tuhan juga akan berikan keadilan. Walaupun demikian tetap prinsip orang benar hidup makmur, orang fasik berita itu tidak benar. Begitu ya. Tetap Tuhan izinkan orang benar juga bisa mengalami pergumulan. Nah, setelah kemudian juga ada tentang kerajaan Allah. Jadi tentang kerajaan Allah ini bagaimana Allah itu menjadi ya memerintah, begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan Allah itu adalah Allah yang punya kuasa yang menyatakan karyanya. Dan di sini juga Mazmur juga mengungkapkan pujian kepada Allah yang menciptakan langit bumi, yang punya kuasa. Bahkan digambarkan dia juga adalah Allah yang bisa dikatakan seperti pahlawan perang, begitu ya. Jadi otoritas Allah terhadap bangsa Israel dan juga di dalam atas umatnya, ya. Nah, kemudian juga saudara, dia juga digambarkan dalam Mazmur ini ada raja dan Mesias, ya. Kalau kita sudah belajar genre daripada mesianik. Jadi sosok sang raja sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel karena membawa dampak yang besar bagi kehidupan bangsa Israel. Karena itu seorang raja diharapkan seorang yang takut akan Allah dan mengasihi rakyatnya. Allah juga menjanjikan kemenangan bagi raja-raja yang percaya kepadanya dan benar-benar ia akan menepati janjinya. Selain itu ada pengharapan terhadap raja ideal yang akan memerintah untuk selamanya dan membawa kepada damai sejahtera. Jadi sudah menarik sekali ya tentang raja ini. Walaupun saudara sebenarnya umat Israel itu minta raja karena melihat bangsa lain. Jadi pada waktu Allah memerintah langsung dengan teokrasi, mereka kemudian protes ya, walaupun kemudian diwakili oleh hakim-hakim, tapi ternyata karena ada hakim-hakim yang tidak benar, kemudian mereka protes, akhirnya mereka minta raja. Ya, Tuhan pada waktu itu marah sekali terhadap umat Israel karena mereka minta raja ya, terhadap Samuel dia sampaikan itu, tapi kemudian akhirnya Tuhan menepati dengan memilih Saul sebagai seorang raja. Nah, cuma memang Saul ini adalah pilihan manusia. Karena Saul di situ
pilihannya karena dia orang yang paling tinggi di antara yang lainnya. Tapi kemudian akhirnya Tuhan bukan melihat fisik lagi. Bukan seperti bangsa lain melihat raja, pimpinan itu secara fisik, tapi dia melihat hati. Dan dia menemukan seorang raja, ya Tuhan pilih Daud sebagai seorang raja yang benar-benar artinya taat kepada Tuhan. Walaupun dia sebagai manusia berdosa, tapi Daud dikenal sebagai seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Ya. Dan Daud juga menjadi sosok tentang raja yang akan datang, yaitu Mesias. Nah, dalam Mazmur juga ada hukum Allah, hukum Taurat ya, yang terkenal Mazmur 119 dan 19 ya. Jadi kalau tentang hukum Allah itu paling mudah di Mazmur, hukum Taurat 19 dan 119, ditambahkan satunya saja. Nah, ini bicara tentang hukum Allah. Jadi kita Mazmur menekankan pentingnya melaksanakan hukum Allah di dalam kehidupan umat Israel berdasarkan perjanjian antara Allah dan umatnya. Bagi mereka yang setia melakukan firman-Nya dan hukum-hukumnya, akan ada penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Nah, dalam bagian ini juga ada tema pahlawan perang, begitu ya. Jadi kalau sudah belajar dari kisah bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan, maka sebenarnya bukan mereka yang mengalahkan musuh-musuhnya, saudara ya. Kalau sudah tahu, ketika mereka mengalahkan tembok Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko, bukan karena mereka yang hebat bisa meruntuhkan tembok, tapi hanya dengan kuasa Tuhan, ya memutar tembok itu sehari sekali, dan kemudian hari ke-7, 7 kali. Dan kemudian runtuhlah. Yaitu luar biasa, mereka punya luar biasa kehebatan. Tapi selanjutnya ketika menghadapi kota Ai, walaupun kota itu kecil, mereka mengirimkan pasukan perang, ternyata mereka kalah. Ternyata di situ karena ada Akan yang berdosa. Artinya apa, saudara? Peperangan itu bukan ketika mereka mengevaluasi di dalam Mazmur ini perjalanan bangsa Israel, maka mereka bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang punya kuasa, yang sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, the divine warrior, begitu ya. Jadi pahlawan ilahi, begitu ya, seorang yang betul-betul mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ini juga menjadi gambaran bahwa Allah juga menjadi pahlawan perang dan juga menjadi pahlawan bagi umatnya. Nah, saudara, saat ini kita akan melihat dari cara menafsirkan kitab Mazmur ya. Saya singkat saja untuk hal ini. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, kalau saudara nanti ada pertanyaan silakan ya, kita akan bahas. Silakan juga di chat, saudara bisa tulis ya. Kalau saudara belum mengerti atau juga ada yang ditanyakan tentang Mazmur. Nah, hal-hal saudara yang diperhatikan di dalam kita menafsirkan kitab Mazmur. Ini saya ambil dari buku Bullock ya. Nah, yang pertama saudara, perspektif perorangan atau kelompok. Jadi ini menentukan siapakah yang sedang berbicara, individu ataukah umat Allah. Ya, tapi kadang-kadang individu bisa mewakili umat Allah. Ya, jadi umat Allah komunal, ramai misalkan ya. Jadi misalkan Mazmur 75. Berkata demikian, ayat yang kedua, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Jadi ini jelas adalah kelompok umat Allah, gitu ya. Jadi itu menggambarkan bagaimana itu umat Allah. Nah kemudian kalau Mazmur 77, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya mendengarkan aku. Nah itu pribadi, ya karena dia mengatakan pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan malam dan seterusnya. Ya, jadi itu lihat dulu, perhatikan demikian. Nah, lihat situasi historis supaya dapat dilihat kaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Peperangan, kekalahan, kemenangan, penghinaan, penindasan, dan selanjutnya. Ya, itu jika ada, saudara ya, jika ada. Karena kadang-kadang tidak ada, tapi juga ada. Nih, misalkan Mazmur 60. Mazmur 60 itu ada sejarahnya. Ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia, dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asid. Nah itu ada catatan saudara di bawahnya kalau sudah memiliki Alkitab, ya yang buku Alkitab yang tertulis, maka di situ diambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 13 atau 1 Tawarik pasal 18-12. Nah ini backgroundnya. Jadi ketika saudara melihat atau menafsirkan, membawa renungan dari Mazmur 60, ini sebelum kita lihat isinya, maka apa sih yang menjadi background dari tulisan ini? Kenapa Daud, saudara, harus menulis Mazmur ini, begitu ya? Itu bisa menolong kita, bisa melihat situasinya. Nah, kemudian juga orientasi emosinya. Apakah itu puji-pujian atau ratapan? Secara garis besar ya, ada 2.
puji-pujian atau ratapan. Karena pujian-pujian sendiri kan ada syukur begitu ya. Nah, sedangkan ratapan sendiri kan juga kita tahu ada bagaimana pergumulan begitu ya, ada permohonan begitu. Nah, kemudian pemakaian secara liturgis. Dengan mengetahui secara pasti fungsi liturgis dari sebuah mazmur, pemahaman akan lebih lengkap. Jadi kalau sudah lihat apa misalnya dalam mazmur ini seringkali dipakai dalam hal apa begitu ya, tentang puji-pujian kah, pengakuan dosa kah, gitu ya. Jadi itu jelas karena kalau di liturgi kan kita tahu ada puji-pujian. Jadi seperti kalau kita ibadah awalnya kan ada votum. Votum itu adalah dari Allah kepada kita. Kemudian ya kita ada misalnya doa teduh, kemudian puji-pujian ya, dan puji-pujian ini kan dari kita kepada Allah. Nah, kemudian di situ juga ada mazmur pengakuan dosa, doa begitu ya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Ada pengakuan dosa. Kemudian juga ada syukurnya. Misalnya kalau kita mau naikkan persembahan, kita bisa baca mazmur. Nah, itu sebagai ucapan syukur. Jadi fungsinya begitu ya. Nah, kemudian juga bisa memakai perjanjian baru. Jadi melihat bagaimana perjanjian baru menggunakan mazmur tersebut. Ya, seperti misalkan Allahku, Allahku, begitu ya. Mengapa engkau meninggalkan aku, begitu ya. Jadi itu juga menjadi sebuah gambaran bagaimana juga dipakai begitu ya di pemazmur, yaitu Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Begitu ya, ini konteks ya ayat ini dipakai ya di dalam salib begitu ya. Nah, selanjutnya saudara langkah-langkah di dalam menafsirkan Alkitab secara khusus Mazmur ya. Ini mungkin buat kita ya bisa melengkapi kita. Jadi yang penting perhatikan bahasa puitisnya ya, ketika sudah perhatikan strukturnya, apa jenis dari struktur paralel. Melihat genrenya ya, kita tahu genrenya seperti apa. Ya, ratapan ya selanjutnya yang pernah kita belajar gitu ya. Kemudian juga perhatikan puisinya, ekspresi, penggambaran paralelismenya. Kemudian transisi dari satu bagian ke bagian yang lain. Ya misalkan ya perubahan isinya, tata bahasanya begitu ya. Misalkan isinya dia kemudian misalkan ya seperti Mazmur 73 itu ada perubahan isinya saudara ya. Mazmur 73 kan awalnya dia iri hati melihat orang fasik ya, tapi kemudian dia melihat diri dia ya, kenyataan begitu ya. Dari orang fasik lihat dirinya, kemudian dia melihat juga bagaimana orang fasik seperti apa kondisinya, kemudian dia lihat juga kondisi pribadi dia begitu ya. Nah, pembicara juga saudara bisa berubah. Ya, awal dia aku, kemudian bisa mereka begitu ya, atau kami atau kita begitu ya. Itu ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi ya, di awalnya misalkan aku, kemudian di akhirnya dia kemudian pemazmur itu mengajak kita semua begitu ya dengan kami begitu. Kemudian perubahan konsentrasi dari kata kunci, munculnya pengulangan dari suatu pernyataan atau refrain. Jadi kita bisa perhatikan pengulangan-pengulangan itu sangat penting. Cari tema utama saudara ya, seperti yang tadi, apakah yang menjadi awal dan akhir Mazmur ini, mengapa begitu ya, ada pertanyaan. Apakah yang ada tengah Mazmur, jadi ini bicara tentang konten utamanya. Apakah yang menjadi prinsip dari pengorganisasi ini, apakah suatu pengembangan tema, apakah suatu liturgi, bagaimana setiap bagian memberikan kontribusi kepada pengembangan tema, apakah tujuan dari pemazmur untuk menuliskan Mazmur. Jadi ketika sudah menangkap Mazmur ini Mazmur temanya apa begitu ya. Nah, kita bersyukur di dalam Alkitab Indonesia itu ada judulnya sebenarnya ya. Misalkan contoh Mazmur 87. Itu dikatakan Sion kota Allah. Maka di situ secara tidak langsung kita diberitahu bahwa Mazmur 87 itu bicara tentang kota Yerusalem. Nah, demikian juga misalkan Mazmur 88 judulnya doa pada waktu sakit payah. Nah, di situ doanya adalah bagaimana dia mengalami sakit. Terus dia juga berharap Tuhan boleh menolong dia. Dia begitu dalam sekali sampai dia mengatakan dia itu hampir mati begitu ya. Dia seperti sudah masuk dunia halusinasi, seperti dunia orang mati, arwah-arwah segala macam. Nah, itu yang nuansanya dia kita boleh tangkap di situ. Memang dari judulnya bisa kelihatan. Tapi sebenarnya di dalam Mazmur aslinya itu tidak ada judulnya ya, tapi dalam teks ini sudah dikasih judulnya. Nah, pikirkan kemudian konteks historisnya yang seperti tadi ya, yang tadi saudara ya. Nah, saudara kita lihat juga ada beberapa hal yang melengkapi sebenarnya dari Mazmur ini ya. Nah, saudara kalau saudara perhatikan ini ada pemakaian Mazmur ya. Jadi ini melengkapi saja.
Jadi selama ini Mazmur itu dipakai di bait suci, kemudian dipakai ibadah harian ya di hari-hari ini terutama di event-event tertentu. Ya misalkan tuh bulan baru, Paskah, Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun dan Pentabisan bait suci. Kemudian juga dipakai di rumah ibadah Yahudi, sinagog. Ya ini kalau sudah bisa bandingkan seperti sepupu kita ya. Itu ada masjid, ya, ada masjid utama bahkan, tapi juga ada musola begitu ya. Nah, ini sama seperti gambaran orang Israel, ada bait suci, ada sinagog. Nah, sinagog ini lebih kecil. Ya, jadi pada umumnya ibadah sinagog sebagian besar mengikuti mencontoh ibadah di bait suci. Jadi mazmur-mazmur yang pakai sehari-hari maupun untuk perayaan menjadi bagian liturgi sinagog. Jadi tidak heran saudara, Tuhan Yesus juga sering mampir ya pada hari Sabat, dia datang, kemudian dia juga membaca kitab Yesaya atau kitab Mazmur. Ya, nah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ini dipakai oleh Paulus ya. Jadi kalau Tuhan Yesus tuh mau menyampaikan sesuatu dia ke bait suci. Nah, demikian juga ke sinagog. Nah, demikian juga Paulus ya ketika sudah tahu memberitakan Injil, maka dia pasti ke sinagog dulu, Saudara ya. Walaupun kemudian dia ada penolakan sampai akhirnya dia menjangkau orang yang bukan Yahudi. Nah, pemakaian Mazmur dalam gereja saat ini, Saudara, jadi kalau Saudara lihat itu jemaat mula sangat menghargai Mazmur, dipakai secara pribadi maupun dalam ibadah. Nah, kemudian juga dalam abad ketiga, Origen menyebutkan baik nyanyian rohani maupun nyanyian Mazmur. Ya, kalau sudah dalam Efesus juga itu ada Mazmur 5:19. Kemudian gereja Paskanisia sesudah tahun 325 ini popularitas Mazmur semakin kuat ya. Reformasi, John Calvin memakai Mazmur dalam liturgi dan menerbitkan Genewa Psalter ya, Mazmur Genewa pada tahun 1562 yang berisikan mazmur-mazmur tulis dalam bentuk irama untuk dinyanyikan. Ya, jadi ini termasuk John Calvin, saudara ya, membuat mazmur itu dalam bentuk pujian. Nah, tentu saat ini mazmur menjadi mazmur kitab yang paling populer karena bisa dipakai dalam ibadah maupun secara pribadi. Ya, di mana sang penyembah dapat datang kepada Allah tanpa kepura-puraan, mengakui dosa dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam. Nah, saudara, kemudian juga pemakaian Mazmur di sini ya tentang Tuhan Yesus. Jadi gambaran nubuat tentang Tuhan Yesus juga ada di dalam Mazmur ya. Itu tentang raja, sang anak manusia, tentang kebangkitannya, penyalipannya, gembala gitu ya, sebagai korban dosa-dosa, dianati Yudas, mempelai pria, kenaikan, penolakan ya dan seterusnya ya. Jadi ini sebagai kutipan-kutipan yang dipakai di dalam perjanjian baru, saudara, itu secara khusus berkenaan dengan Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir bagi penutup kita, aplikasi dari Mazmur di masa kini. Nah, saudara, yang pertama, kitab Mazmur itu menjadi kitab yang mewakili semua kalangan. Ya, dan bagi semua kalangan yang bergumul di dalam kehidupannya masing-masing, baik dalam suka, puji-pujian dan syukur, maupun dalam duka, ratapan dan tangisan. Jadi ini bukan kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan. Ya, jadi Mazmur ini menjadi sahabat dari semua orang, ya, termasuk kita. Yang kedua, kitab Mazmur juga mencerminkan perjumpaan antara manusia, ya, baik pribadi maupun komunal, yaitu komunitas, gereja, dengan Allah di dalam semua pergumulan yang dihadapi. Mazmur menjadi respon manusia terhadap Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi ini penting, saudara, bagaimana kita bisa meresponi ya di dalam kehidupan kita tentang Allah ya, dalam kehidupan kita dan pergumulan kita. Jadi apapun yang dihadapi oleh pemazmur, seringkali ini Mazmur itu berjumpa dengan Tuhan. Rata-rata, saudara ya, dari Mazmur 1 sampai Mazmur yang 150, maka itu kan selalu berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada pun satupun Mazmur yang tidak ada artinya sendiri begitu ya, hanya bicarakan manusia sendiri, tapi selalu refleksinya dengan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan seperti apa, ada pergumulan. Jadi di tengah pergumulan, tengah kehidupan atau apapun situasi apapun, selalu ada hubungan dengan Tuhan. Jadi ini ada perjumpaan atau istilah kerennya encounter ya with God. Jadi perjumpaan secara pribadi. Jadi ketika saudara membaca Mazmur, maka sebenarnya kita rindu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, demikian juga pada waktu kita sukacita,
kita mengalami juga pertolongan Tuhan, itu rasa syukur tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, kita Mazmur menjadi bagian yang sentral di dalam ibadah umat Allah, baik secara komunal maupun secara pribadi. Jadi ketika kita beribadah, maka Mazmur ini menjadi bagian yang penting. Ya, terkadang di awal ibadah dibacakan Mazmur, ya. Jadi misalkan contoh Mazmur 100 gitu ya. Mazmur 100 itu sering dibaca di awal begitu ya. Misalkan begini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyi syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bahkan Mazmur ini dijadikan pujian, ya. Misalnya pujian datanglah begitu ya, dan selanjutnya begitu. Jadi ada lagu-lagu yang dipakai, Mazmur dipakai menjadi puji-pujian di awal begitu ya. Jadi Mazmur ini menjadi pujian awal. Jadi jangan dipakai terakhir begitu ya, nggak cocok saudara, karena ini di awal tuh menjadi sebuah pembukaan, pujian-pujian pembukaan ya. Nah, demikian saudara apa yang saya bisa sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Philip ya. Bagaimana Daud memiliki pemahaman yang benar tentang Allah sehingga warna teologinya mewarnai syair-syairnya? Apakah para Lewi tekun membekalinya atau mungkin ibunya? Sedemikian sehingga kitab Mazmur menjadi bagian dari Alkitab, atau pernahkah kitab Mazmur dikanonisasi untuk menentukan mana yang teologinya benar? Terima kasih, begitu ya. Nah ini, atau pernahkah kitab Mazmur dikanonisasi untuk menentukan mana teologinya? Ini nyanyi nih maksudnya Daud ya? Iya Pak. Teologinya Daud ya, oke. Ya, soalnya ini masalahnya Ayub juga kan teologinya ada yang salah. Yang ketika sahabat itu teologinya salah. Tapi teologi Ayub benar. Nah, ini jangan-jangan tapi kan itu dikoreksi. Nah, kalau yang Mazmur gimana ya? Terima kasih. Jadi gini, ya kalau memang yang Ayub kan itu memang ada perbandingannya, semua diskusi sehingga itu ada hal-hal yang memang yang pandangan tidak benar. Nah, di dalam Daud sendiri sebenarnya kalau kita lihat saudara ya, nah ini menarik sebenarnya Daud itu kan memang tinggal di keluarga Isai ya. Kalau sudah perhatikan sebenarnya Daud itu seorang pribadi yang sebenarnya tidak diterima oleh keluarga ya. Makanya kalau saudara punya pergumulan secara pribadi tentang identitas diri, Daud ini sangat baik. Kenapa saudara? Cirinya jelas pada waktu Samuel mencari raja, disuruh datang ke Isai, ya keluarga Isai, dan semua anak-anak dipanggil yang gagah-gagah, kecuali Daud saudara ya, perhatikan. Jadi setelah maju satu-satu yang gagah perkasa, yang ototnya mungkin keker. Nah ini kembali ya mengacu kepada Saul. Jadi fisiknya hebat, ini kan pikir calon raja, tentara tak hebat. Nah satu-satu lewat-lewat karena memang kakaknya semua itu tentara. Tapi nggak dapat tuh. Tuhan katakan enggak, bukan ini. Samuel bingung begitu ya. Terus kata Tuhan kan ya mungkin secara sederhananya masih ada begitu ya. Akhirnya kemudian kan Samuel tanya, masih ada nggak anak lain? Oh masih ada satu. Menggembalakan domba tuh, si Daud begitu ya. Daud tuh masih remaja, masih imut-imut kemerah-merahan istilahnya. Kemudian dia dipanggil, datang begitu ya. Nah, saudara, baru Daud kemudian datang. Nah, Daud itu kemudian akhirnya secara luar biasa Tuhan pakai. Nah, saudara kalau sudah perhatikan kehidupan Daud di remaja, itu Daud tuh seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Ya, jadi dengan pujiannya, bahkan ketika Saul itu mengalami gangguan roh-roh jahat, Daud itu nyanyi dan itu kemudian bisa mengusir. Ya, nah, saya percaya saudara, tentu Daud ini kan menjadi bagian umat Israel dari karakter yang sudah ada ya, dari karakter bangsa Israel dengan pengajaran-pengajaran ya, dari masih muda, mungkin kan kalau dari masih muda kan ada sekolah-sekolah, bahkan Taurat itu dipelajari dari masih muda dan seterusnya ya. Nah, saya percaya Daud juga menjadi seorang yang memang dari awal tuh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan dari muda dia sudah main musik gitu ya. Karena berbeda tuh ya. Kakak-kakaknya main pedang, tapi ternyata dia senjatanya itu ada senjata pujian, kalau sudah perhatikan ya.
Jadi kalau sudah perhatikan waktu dia mengalahkan Goliat, dia tidak mengandalkan kehebatan dia, bukan ya, dia tidak pakai pedang, dia tidak pakai samurai begitu, panah atau apa, tapi dia pakai alih-alih. Artinya apa, saudara? Dia punya iman dari masih kecil. Nah, ini pengenalan begitu ya. Nah, coba saudara perhatikan misalkan ya, Goliat. Ya, saudara perhatikan waktu dia perang dengan Goliat. Jadi kita baca ya. Nah, ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, itu kisah tentang Daud yang diurapi raja kan. Jadi pada waktu semua orang lihat, ternyata enggak begitu ya. Terus kan kata Samuel tanya, inikah anakmu semua? Isai mengatakan, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba, begitu ya. Nah, kemudian diurapi. Nah, Daud kemudian ceritakan di istana Saul. Nah, tapi sudah menarik nih. Ayat 14 ya, pasal 16-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Nah, roh Tuhan ini roh kudus. Jadi roh kudus itu sebelum Pentakosta sudah ada di zaman perjanjian lama, tetapi tidak menetap. Setelah Pentakosta baru menetap. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Menarik ya, roh jahat pun daripada Tuhan. Jadi daripada Tuhan ini bukan artinya Tuhan itu mengirimkan roh jahat, bukan. Ya, tapi ini kembali adalah seizin Tuhan, ya, seizin Tuhan. Lalu berkatalah hamba Saul padanya, ketahuilah roh jahat daripada Allah mengganggu engkau. Ya, dan kemudian carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, bawalah dia kepadaku. Nah, baru kemudian ada melihat seorang anak laki-laki, Isai, orang Betlehem yang pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan, nah, perhatikan ya, dari muda dia dikenal begini. Ya, padahal dia kan terkenal main kecapi, menggembala. Tapi orang ini, saudara, hamba itu mengatakan demikian. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara perhatikan sebenarnya pada waktu itu kan dia belum menjadi seorang prajurit, ya. Tapi dia dikenal seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Ini sebelum kisah Goliat, kisah sebelum Goliat, ya. Kisah sebelum Goliat. Nah, tapi dia sudah kenal seperti itu. Dan kata terakhir yang luar biasa, dan Tuhan menyertai dia. Jadi jelas Daud itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu mundur daripadanya. Nah, ini sudah luar biasa ya. Jadi ada kuasa Allah dalam kehidupan dia, ada penyertaannya. Nah, apalagi waktu perang ya dengan Goliat, di situ kan, kau sudah perhatikan begitu ya. Nah, di dalam pasal 17 ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efrata. Ini dikasih keterangan lagi ya, menarik di sini. Dari Efrata yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Nah, ketiga anak Isai besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Ya, kemudian Daudlah ayat 14. Daudlah yang paling bungsu, dia nomor 8. Jadi ketika anak besar itu pergi mengikuti, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, sudah perhatikan ya. Jadi Daud itu masih dikenal sebagai seorang gembala, dia tidak pergi perang. Dia bukan, walaupun dia dibilang seorang prajurit, gagah perkasa, tapi dia bukan seorang prajurit yang pergi perang. Nah, ini menariknya mungkin ya, orang banyak tahu kisah kepahlawanan Daud mengalahkan binatang-binatang buas yang menjaga domba-dombanya. Nah, kemudian kan akhirnya Daud datang ke peperangan ketika melaut itu. Nah, kemudian 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Ya, nah kemudian dia pergi. Nah, selanjutnya sudah perhatikan ya. Nah, ayat 34, tetapi Daud berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Sudah bayangin ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, nah itu Daud ya. Sampai kemudian Daud berkatakan,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu, tubuhmu, gitu ya. Ini luar biasa, saudara. Jadi Daud itu sebenarnya dari muda itu sangat dalam pengenalan akan Allah, sehingga itu muncul dari tulisan-tulisan di dalam Mazmur. Jadi Mazmur itu sebenarnya menggambarkan, betul begitu ya. Mazmur itu sebenarnya menggambarkan teologi. Teologi itu kan adalah pemahaman tentang Allah. Kita sendiri punya teologi, begitu ya. Ketika kita memikirkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita sudah berteologi. Misalkan kita bertanya, misal begini, kenapa Tuhan sepertinya jauh sama saya? Kenapa sebenarnya Tuhan jahat? Itu sudah berteologi. Sudah membuat pemikiran, perenungan tentang Allah. Nah, Daud juga, saudara, dalam kehidupannya. Nah, seringkali, saudara, ini cerminan dari teologi, tetapi Mazmur itu, kitab puisi tidak bisa menjadi dasar daripada teologi sistematika, ya, karena di dalam Mazmur ini, saudara, seringkali ungkapan-ungkapan dipakai adalah ungkapan puitis, ya, beda dengan surat, beda dengan yang ada dalam Perjanjian Baru, ya, makanya seringkali sistematika itu lebih banyak diambil dari kitab Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya, saudara, kita bisa menangkap juga teologinya, tetapi begini, kebanyakan teologi yang muncul ini adalah sebuah keluar dari perasaan, pengalaman rohani, pribadi, begitu ya. Pengalaman pribadi seseorang yang kemudian menyatakan tentang Allah, ya, berteologi, begitu. Nah, tapi saudara, seringkali pengalaman ini tidak juga menjadi dasar utama untuk kita berteologi, begitu ya. Kalau hanya berdasarkan pengalaman, itu yang nggak boleh. Jadi pengalaman juga harus didasarkan kepada firman yang tertulis yang dinyatakan tentang Allah. Nah, itu penting, ya. Misalkan begini. Misalkan kalau seorang dalam masa pandemi stres, begitu ya, di PHK, marah sama Tuhan. Kemudian dia mengatakan, Tuhan kejam, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Itu pengalaman. Akhirnya kemudian dia berteologi bahwa Tuhan itu jahat sama dia. Akhirnya ditinggalkan Tuhan. Nah, sedangkan orang lain di masa pandemi justru ternyata usahanya malah maju. Ya, sudah mungkin ada beberapa usaha yang maju, misalkan handphone, komputer, begitu ya. Nah, itu kan ada satu rekan jemaat itu kan yang toko komputer. Pas saya tanya, wah Pak, betul itu sampai nggak ada barang, begitu ya, sampai barangnya sampai susah cari barang. Dan itu dia maju, saudara. Dan dia mengatakan puji Tuhan, Tuhan tuh baik di masa pandemi. Dan dia mengatakan bersyukur Tuhan tuh baik. Jadi dua orang dalam masa yang sama pandemi ini punya pengalaman yang berbeda. Nah, tidak boleh, saudara, kemudian kita mengatakan, itu seperti apa? Yang kalau ditanya, Allah itu menurut kamu seperti apa? Yang A mengatakan Allah itu jahat. Yang B mengatakan Allah itu baik, begitu ya. Nah, pengalaman ini tidak bisa menjadi dasar kita berteologi. Nah, cuma dari Mazmur ini kita bisa melihat teologi daripada Daud, saudara ya, teologi dari Daud. Demikian juga dari sebuah penulis, kita bisa melihat mereka itu iman mereka, kepercayaan mereka, melihat memandang manusia seperti apa, memandang Allah itu seperti apa, memandang ciptaan seperti apa, itu ada di dalam Mazmur ini, ya. Jadi kalau bisa dikatakan sekali lagi, Mazmur ini adalah bicara tentang memang dikumpulkan itu sebagai sebuah menggambarkan bagaimana manusia itu bergumul dengan kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah bagian yang baik ya di dalam Alkitab, melengkapi, begitu ya, melengkapi kehidupan manusia, kehidupan kita, terutama bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan, kehidupan, tantangan, itu ada Mazmur yang sangat dekat dengan kita. Dekat itu artinya apa? Itu kan ada perasaan, ya, empati, simpati itu masuk. Jadi kalau saudara, misalkan ada saudara yang teman kita yang sedang bergumul, kita tidak hanya kasih nasihat, ya. Jadi kalau saudara misalkan ada yang bergumul, memang kita bisa kasih nasihat, begitu ya, Alkitab. Tapi kadang-kadang tidak cukup di situ, tetapi ada sebuah kedekatan dari segi feel, perasaan, sehingga dia juga merasakan bahwa kamu merasakan saya. Jadi tidak hanya kasih nasihat. Misalkan, tuh kamu harusnya setia sama Tuhan, kadang-kadang malah dihakimi. Orang berdosa, misalnya orang sakit, terus kita bilang, jangan-jangan kamu berdosa, Tuhan hukum kamu. Wah, itu seperti Ayub, ya. Atau misalnya kita nasihati, ya udah kamu lain kali jangan begini. Itu udah sakit, diomen begitu, dikasih nasihat itu tambah enek, begitu ya.
Tapi biasanya kalau kita datang gitu ya dengan feel kita, perasaan, dan kita betul-betul sebenarnya kalau orang yang punya pergumulan kita datang hadir saja itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau kita memang mengatakan ya kami juga merasakan, kami juga punya pengalaman yang sama begitu ya. Misalnya contoh ya, istri saya kan juga pernah keguguran begitu. Malah sampai 2 kali. Nah, ketika kita misal menghadapi jemaat yang keguguran, kita tuh udah tahu perasaannya. Saya tahu perasaan bapaknya begitu ya. Nah, istri saya juga tahu perasaan wanita itu yang keguguran. Karena kita punya feel yang sudah mengalami. Jadi ini yang menjadi sebuah yang bisa dekat begitu ya. Misalkan orang yang kehilangan papa, saya bisa tahu karena saya sudah kehilangan papa saya begitu ya. Jadi itu merasakan betul orang-orang yang kehilangan. Nah, itu yang penting saudara ya. Jadi bukan hanya nasihat saja, kata-kata, tapi betul feel-nya seperti itu. Ya, jadi di sini saudara, kalau kita perhatikan Mazmur ini jelas, teologi Daud itu adalah teologi yang benar. Ya, semua pemazmur itu teologinya benar. Kenapa? Karena di dalam hal-hal yang disampaikan, memang ada juga Mazmur 73 seperti Ayub. Tapi jelas dikatakan bahwa itu pun ada kebenarannya. Artinya di selain seperti ini, tapi kemudian dinyatakan yang benar, begitu ya. Jadi tidak ada satupun dari Mazmur ini yang salah teologinya, begitu. Ya, begitu ya Pak Philip ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Jangan malu-malu tanya. Kalau nggak ngerti di Mazmur juga silakan tanya. Pak, komen dikit ya tentang Ayub ya, dikit aja. Oh iya, Ayub boleh. Ini kan saya tuh mempelajari ya, itu teologinya Ayub dan teologinya ketiga sahabatnya. Kalau saya perhatikan, Ayub nggak tahu, saya nggak tahu kok begini, kenapa begini. Tapi kalau ketiga sahabatnya tuh, kayaknya tuh kalau diteliti, logis banget. Allah itu adil, nggak mungkin seperti ini. Tapi ternyata kata Allah teologinya salah. Kalau yang pakai akal itu teologinya salah itu ketiga sahabatnya. Saya gumuli itu. Di mana salahnya? Di mana? Kayaknya tuh masuk akal deh. Teologi ketiga sahabatnya ternyata salah itu. Ya, nanti kita akan coba belajar Ayub ya. Jadi kan nanti mungkin nanti next dua sesi saja. Nanti saya berharap kita tetap belajar kitab puisi atau hikmat ini ya. Ayub, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung ya. Nah, kalau sudah mau misalkan periode berikutnya Ayub. Nah, saudara, Ayub itu menarik sekali. Ya, secara singkat saya gambarkan. Jadi di Ayub itu adalah sederhana sebenarnya. Jadi Ayub itu tidak terima kalau dirinya itu orangnya benar tetapi menderita. Itu yang dia gumulkan ya, secara manusia. Karena orang mengatakan, teman-temannya mengatakan, kamu tuh ada dosa sehingga kamu menderita. Kamu kena kutuk karena kamu berdosa. Ya, sehingga semuanya habis. Nah, Ayub mengatakan, saya tidak seperti yang lain, saya orang baik-baik saja. Bahkan Ayub juga mengatakan, aku memberikan makan janda-janda, aku memberikan orang yatim piatu segala macam, aku menjadi orang yang baik, mulutku baik, dan semuanya keluargaku baik, dan semuanya baik begitu. Tapi Ayub menderita luar biasa. Nah, Ayub tidak terima karena penderitaannya juga dahsyat sekali. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya itu ada pertentangan atau perjudian lah ya, Allah sendiri dengan iblis sebenarnya di dalam dunia yang lain. Nah, sebenarnya kan iblis itu, saya singkat ya, saya kasih gambaran. Sebenarnya kuncinya tuh begini. Sebenarnya konsep iblis ya. Konsep iblis itu begini. Allah itu memberkati orang, kemudian orang itu setia. Ya. Perhatikan ya di dalam kitab Ayub nih. Allah memberkati seseorang, ketika orang itu hidup makmur, maka dia setia sama Tuhan. Tapi kalau Allah tidak memberkati kehidupannya susah, maka dia pasti akan membenci Tuhan. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya gambaran kehidupan kita tuh. Banyak orang dia merasa hidupnya baik, diberkati Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi waktu di hidupnya susah, dia marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Nah, jadi perjodohannya begitu. Jadi sebenarnya kalau Ayub itu memang sesuai dengan anggapan iblis, maka Allah kalah. Ya, perhatikan nih. Kalau Ayub ternyata pada waktu dia makmur, dia setia sama Tuhan, tapi waktu semua diambil, dia membenci Tuhan, maka Allah itu kalah.
saudara ya, perhatikan ya. Tapi ternyata iblis tidak benar. Iblis kalah sesi pertama. Sesi kedua, iblis berkata, karena engkau menjaga tubuhnya, tapi coba kalau aku jamah tubuhnya, ya pasti dia akan menyangkal engkau. Nah Tuhan katakan, silakan, berjudi lagi nih yang kedua. Ya, dan Tuhan izinkan Ayub itu menjamah tubuh daripada Ayub. Nah kalau Ayub kemudian ketika sakit kulit luar biasa, menyangkal Tuhan, garuk-garuk sampai itu dia diusir dari komunitas karena itu sakit kutukan harus komunitas di luar. Ya kemarin kan di dalam berita itu Bu Elis kan tanya misalkan ya orang yang kena kusta waktu hadirat Tuhan tuh harus keluar ya apakah dibuang tuh seperti. Nah itu udah seperti dibuang. Ayub tuh sudah dibuang dari komunitas. Nah sudah perhatikan. Ini orang seperti ini saudara sudah setia sama Tuhan, sudah kehilangan semua, dibuang dari komunitas begitu ya. Ya, saudara, di rumah terjadi keributan ya. Kedengeran nggak? Enggak ya? Ya. Nah, jadi saudara itu seakan dibuang. Tetapi akhirnya ternyata iblis kalah lagi sesi kedua, begitu ya. Sesi kedua kalah lagi dan Tuhan menang lagi. Nah, itu baru kemudian Tuhan berkati. Jadi sebenarnya inti dari Ayub itu seperti itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar orang benar itu diberkati, artinya orang benar hidup makmur, orang jahat hidup susah, bukan itu saja. Tapi ternyata tema utama sebenarnya adalah seperti itu, ya. Jadi kalau sudah perhatikan. Tapi kalau nanti sudah bisa belajar lagi, nanti kita akan coba belajar ya, cari waktu untuk belajar kitab Ayub dan selanjutnya ya. Karena juga melengkapi teman-teman juga yang breed dan juga kita semua yang ingin belajar firman Tuhan, ya. Oke, ada yang lain, saudara? Silakan. Coba mau tanya, Pak. Ya, silakan, Welis. Kalau saya ya buat saya kesulitan membaca Mazmur itu, soalnya kalimatnya satu ayat ke ayat berikut tuh seperti nggak ada kaitannya gitu. Terus seperti bukan petunjuk atau firman atau gimana gitu. Misalnya yang Mazmur hari ini aja Mazmur 52. Bisa kasih pencerahan nggak Pak? Ini maksudnya apa? Hukuman terhadap hukuman terhadap orang fasik ya. Nah, jadi gini, yang tadi kan ketika kita bicara tentang prinsip penafsiran tadi, nah yang pasti itu pertama kita harus genrenya dulu ya. Ini Mazmur apa, ya. Kemudian kita bisa lihat peristiwanya seperti apa, historisnya. Nah, kalau sudah perhatikan Mazmur 52 itu ayat yang kedua kan berkata demikian. Ya, nah begini ayat pertama dulu. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Nah ini pengajaran adalah Mazmur genrenya, ya pengajaran tentang hikmatnya. Nah, ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Jadi ini peristiwa ya pada waktu Saul itu dikejar. Ya perhatikan ya pada waktu Saul itu pada waktu Daud dikejar oleh Saul. Nah jadi ada yang ada yang mengkhianati gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia sampaikan ya dari isinya. Nah, coba kita perhatikan ya. Mengapa engkau memegangkan diri dengan kejahatan hai pahlawan terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Nah, pertanyaan saudara yang dimaksud penipu itu siapa? Begitu. Bisa nanggap nggak siapa yang menipu? Yang dikatakan di sini, hai pahlawan, yang kemudian yang merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisang cukur, ya penipu, begitu ya, yang mencintai jahat dan seterusnya. Ini siapa nih yang disebut masuk penipu? Bisa tebak saudara siapa? Kalau sudah perhatikan, yang tadi ayat yang kedua, siapa? Doeg, orang Edom. Doeg. Ya, jadi dia mengacu kepada orang Edom, begitu ya. Yang tadi tuh, yang Doeg tadi. Jadi kemungkinan Doeg ini memang tidak dikasih tahu sejarah tentang Doeg ini, tapi kemungkinan Doeg ini adalah orang yang menolong Daud awalnya, yang menyembunyikan, begitu ya, menolong.
Karena kan Saul itu mengejar kemanapun Daud pergi begitu ya, jauh-jauh pokoknya kemanapun pergi ya. Nah itu Edom ya, dia lari ya mungkin ke Edom, dia kan harus lari. Nah Edom ini Beok ini yang kemudian memberitahukan, makanya engkau dianggap pahlawan tapi ternyata engkau itu jahat begitu ya, merancangkan. Nah 7 ya. Tetapi tidak akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang yang hidup. Maka orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakan. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percayakan kekayaannya melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Jadi Doeg ini kemungkinan karena uang, karena harta, dia menjadi pengkhianat bagi Daud. Nah Tuhan, walaupun kau dikatakan seorang pahlawan, tapi Tuhan akan mencabut engkau, gitu ya. Nah ayat 10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Nah, saudara perhatikan, ada kata pohon zaitun, seperti pohon zaitun yang menghijau. Jadi kalau sudah tafsirkan ini, maka saudara harus melihat pohon zaitun itu seperti apa, ya, pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu kan pohon yang luar biasa sebenarnya, itu pohon yang sangat tua, sangat kuat, sangat kokoh. Nah, Daud itu akan seperti pohon zaitun, walaupun dia dikhianati, walaupun dia mungkin tanda kutip lah ya, tidak dianggap, tapi di situ di dalam Tuhan dia itu seperti pohon zaitun yang gagah. Kebalikan dengan Doeg begitu ya, yang orang pahlawan segala macam tapi jahat di hadapan Tuhan, artinya kemudian menipu mengkhianati dia. Nah, ayat 11, aku percaya aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau yang bertindak, karena namamu baik aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah, jadi waktu dia lari saudara, itu kan dia sampai ke Ahimelek, rumah Ahimelek. Nah, disitulah sebenarnya dia kemudian menaikkan pujian, dia bersyukur, dia melihat ternyata Tuhan itu tetap menolong dia, tidak tertangkap oleh Saul. Nah, begitu ya gambarannya Bu Elis ya. Nah, aplikasi saat ini kita bisa lihat ya. Aplikasinya apa buat kita? Aplikasinya adalah begini. Kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kira itu adalah teman sahabat yang terbaik. Tapi satu waktu bisa menusuk kita, kan begitu ya. Begitu ya. ada ipar begitu ya, usaha bareng, terus ternyata tiba-tiba kami dengar dia mau usaha sendiri. Nah, ternyata memang akhirnya karena masalah uang begitu ya, ribut begitu ya, pecah kongsi. Nah, jadi kita akan berjumpa dengan orang-orang seperti ini di dalam hidup kita, ya. Kita akan berjumpa dengan seperti ini. Nah, bagaimana respon kita? Nah, saudara, respon Daud itu sekali lagi adalah itu perasaannya keluar. Jadi bukan artinya Daud itu jahat. Kalau saudara perhatikan ya, banyak pemasmur mengatakan biarlah Tuhan balaskan segala punya begitu ya. Tapi kembali sebenarnya pembalasan itu hak Tuhan. Tapi emosi, nih ayat 7 sampai 9 itu kan itu sepertinya dia minta Tuhan akan menghancurkan dia, merebut dan segala macam. Tapi ini ungkapan emosi saja. Tapi satu sisi Daud mengatakan bahwa aku bersyukur. Nah, dalam konteks begini saudara, kita harus belajar bahwa kita tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Allah kita, ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam Tuhan itu kita tetap kokoh, walaupun kita dianati, walaupun kita dihancurkan orang lain, ditipu orang lain, Tuhan pasti menolong kita. Nah, begitu ya, Belis ya. Nah, teman-teman jadi bisa menangkap tentang Mazmur ini. Jadi saudara bisa perhatikan, pertama-tama memang kita harus tahu genrenya dulu. Ya, kita sudah pernah belajar. Apakah ini ratapan, pujian? Kemudian kalau saudara ada teksnya. Nah, Mazmur 51 lebih jelas. Mazmur 51 itu dikatakan untuk mimpi-mimpian Mazmur dari Daud. Ayat yang kedua. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Nah, waktu itu kan sudah ditegur habis-habisan. Ya, Nathan itu kasih ilustrasi sampai Nathan itu tunjuk dia, ya, sampai Daud kan marah tentang ilustrasi itu. Siapa orang itu? Aku akan bunuh di sana. Langsung Nathan tunjuk dia. Engkaulah orang itu. Langsung dia KO begitu ya. Langsung KO, dan waktu dia KO itu, waktu dia berdosa luar biasa, dia tulis Mazmur ini. Ya, nah itu sudah bisa pahami betapa rasa bersalahnya dia dalam kehidupan dia, ya. Sehingga keluarlah Mazmur 51 ini, saudara ya. Dan kita bisa menyelami karena dosa yang dialami. Nah, dalam konteks saat ini, orang yang dekat sama Tuhan itu selalu dikejar oleh rasa bersalah dan dosa. Ya, bahkan rasanya itu tidak cukup begitu ya.
kalau Daud kan menggambarkan hutang darah begitu ya. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Nah, hutang darah itu kan bicara tentang dia sudah membunuh Uria. Ya, ada hutang darah yang sudah dikorbankan demi kesenangan dia. Ya, kalau kita lihat betapa dosa-dosa yang dia alami, dia buka semua di hadapan Tuhan. Nah, orang yang dekat sama Tuhan seperti Daud itu peka sekali kalau Tuhan tegur, ya, sehingga dia langsung KO minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, yang luar biasa kan Tuhan tetap mengampuni, walaupun Tuhan tetap menghukum dengan kematian anaknya yang pertama dari Batseba. Ya, tapi setelah itu Tuhan dengan anugerahnya malah menjadikan anak yang kedua Salomo pengganti dia. Ya, jadi dari anugerah, dari dosa yang paling dalam, ketika dia minta ampun, tuh ada anugerah yang besar, yang luar biasa, bahkan ajaib. Ya, ini dalam kehidupan pemazmur, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kan kuncinya Daud ini sebagai hamba Allah karena dia memang adalah orang yang peka, dan kalau sudah perhatikan di dalam mazmur-mazmur dia juga adalah mazmur-mazmur yang menyatakan permohonan. Kalau dia pergi perang, dia selalu tanya sama Tuhan. Tidak pernah satupun saudara dia pergi itu perang itu pergi sendirian. Ya, maksudnya tanpa tanya Tuhan, tapi dia selalu tanya sama Tuhan. Karena pelajaran pengalaman saudara, Mazmur waktu dia mengalahkan Goliat, dia mengalahkan dengan kekuatan Tuhan. Jadi perang kemanapun dia bisa mengalahkan musuh karena dia berperang sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, dia akan tidak lakukan, begitu ya. Seperti waktu dia diizinkan punya kesempatan bunuh Saul, tapi dia tidak melakukan karena Tuhan tidak meminta dia melakukan seperti itu. Ya, oke, itu jawaban saya. Yang lain silakan. Silakan, ada yang lain? Ya, jika tidak ada kita close. Ada? Ya, saudara, kita sudah menyelesaikan Mazmur yang tadinya sampai Jumat depan, tapi saya lihat bahannya bisa digabung tuh jadi satu ya pada malam ini karena mungkin tidak terlalu detail saya akan bicarakan, jadi lebih banyak gambaran besar ya. Nah, tapi buat kita adalah ketika kita sudah belajar Mazmur ini, jadi kita bisa ada sesuatu yang berbeda ya memandang Mazmur ini. Jadi ketika kita juga membaca, merenungkan, bahkan kalau kita juga bisa membawa renungan dari Mazmur ini, misalnya dalam konteks keluarga kita, ya merenungkan, atau kita juga menjadi PCG, begitu. Kalau kita sudah jadi pemimpin K Group, maka ini bisa melengkapi kita. Ya, nanti saya juga bicara dengan ada beberapa rekan, kita kapan lagi melakukan pembinaan yang maksudnya yang kitab tafsir ini ya, kitab hikmat ini ya, baik Ayub, Amsal, begitu ya, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Tapi memang semua itu menarik saudara ya, sangat menarik sebenarnya, dan masing-masing kitab itu punya tema utamanya ya. Tapi kelihatannya kita juga nggak akan panjang, mungkin 2 sesi pertemuan kita akan masing-masing kita, begitu ya. Jadi saya berharap kita juga tetap ikut ya untuk membahas kitab-kitab ini. Oke, Bapak Ibu, ya